Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, setelah Rukawa ditarik keluar karena cedera yang dialaminya, Toyotama kembali menguasai ritme jalannya pertandingan. Dan pada akhir babak pertama, untuk sementara Toyotama memimpin. Di ruang ganti tim Toyotama, para pemainnya begitu arogan dengan kesombongannya. Mereka enggan mendengarkan nasihat pelatihnya. Sementara di tim Shohoku, pelatih Anzai kesal karena para pemain Shohoku terprovokasi oleh permainan kasar tim Toyotama. Meski begitu, sikap pelatih Anzai telah membuat para pemain Shohoku menyadari akan kesalahannya. Di babak kedua, mereka bertekad akan bermain dengan taktik yang matang dan tidak akan terprovokasi permainan keras lawan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di tengah ruang ganti yang sunyi, hanya terdengar tarikan napas berat para pemain Shohoku yang mulai kembali dipenuhi tekad. Pelatih Anzai, dengan sorot mata yang teduh namun tajam, akhirnya berbicara. 3 kata meluncur dari bibirnya, ringkas, jelas, namun penuh makna. Dapatkan bola, berlari, dan cetak angka. Nada suaranya lembut, namun tak ada keraguan di dalamnya. Sebuah strategi sederhana, namun mengandung esensi perlawanan yang mutlak. Sakuragi, dengan pemahamannya yang terbatas soal strategi, justru merespons dengan spontan. Tangannya mengobok-obok pipi pelatihnya, seolah strategi itu terdengar terlalu mudah untuk menjadi kunci kemenangan. Akagi dan Miyagi, yang lebih paham maksud sang pelatih, saling bertukar pandang. Mereka mengajukan pertanyaan, bukan untuk meragukan, melainkan memastikan, apakah ini berarti Shohoku akan meladeni permainan cepat Toyotama. Sakuragi yang sempat linglung akhirnya terdiam. Matanya berbinar ketika Akagi dan Miyagi menjelaskan lebih lanjut. Saat kata-kata mereka berpadu dengan penegasan pelatih Anzai, kesadaran pun tumbuh dalam benaknya. Tidak ada yang mudah dalam strategi ini, setiap langkah membutuhkan ketangguhan dan kecepatan berpikir yang luar biasa. Udara di ruang ganti mulai berdenyut dengan semangat yang baru. Para pemain bangkit dari bangku mereka. Tanpa kata-kata berlebihan, mereka meninggalkan ruangan dan melangkah menuju lapangan, membawa tekad yang kini menyala lebih terang. Begitu kedua tim kembali memasuki arena, gemuruh dari tribun menggelegar. Sorak-sorai mengisi udara, menggema di setiap sudut stadion. Namun ada satu sosok yang menarik perhatian semua mata, Rukawa. Pemain andalan Shohoku itu kembali bermain, meski dengan satu mata terpejam akibat cedera. Nobunaga dari kainan terbelalak, tak percaya Rukawa masih bertahan di lapangan dengan kondisi seperti itu. Minami, Kapten Toyotama, terdiam. Tidak ada kata-kata yang mampu keluar dari mulutnya saat melihat Rukawa berdiri di sana, tetap teguh menghadapi babak kedua. Di tribun, geng Sakuragi dan Haruko pun terkejut. Rukawa, dengan performa yang jelas tidak maksimal, masih memilih bertarung. Tidak ada ketakutan dalam dirinya, hanya tekad membara untuk terus bermain. Sementara itu, di sisi lain lapangan, pelatih Taoka dari kainan memperhatikan Shohoku dengan cermat. Matanya menyipit, menilai keputusan Anzai. Kehadiran Sakuragi kembali di lapangan semakin memperkuat dugaannya, Shohoku benar-benar berniat meladeni permainan cepat Toyotama. Di sisi Toyotama, Minami melangkah memasuki lapangan. Sorak-sorai dari tribun bergemuruh di sekelilingnya, namun pikirannya tetap tenang. Matanya berkelana, menyerap atmosfer babak kedua yang kian menegang. Namun langkahnya seketika terhenti. Pandangannya tertuju pada sosok seorang lelaki tua di tribun, duduk dengan tenang, dikelilingi 2 pemuda yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Minami mengenalnya sebagai mantan pelatihnya. Suara berat dan penuh pengalaman itu terdengar pelan namun jelas. Ia berbicara kepada 2 pemuda di sampingnya, menjelaskan filosofi permainan Toyotama, kecepatan di atas segalanya. Dengan para pemain yang sebagian besar sudah menginjak kelas 3, tak ada waktu untuk mengasah teknik-teknik fundamental secara mendalam. Sebagai gantinya, Toyotama mengembangkan strategi serangan tanpa henti, mengorbankan pertahanan demi menciptakan tekanan konstan.
Bukan strategi yang mudah, tetapi juga bukan ide yang buruk. Kedua pemuda itu mendengarkan dengan seksama, memahami betapa besar pertaruhan yang sedang berlangsung di lapangan. Sementara itu, para pemain Toyotama berkumpul dalam lingkaran, saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada yang berbicara panjang lebar. Hanya ada keyakinan dalam tatapan mereka, keyakinan bahwa mereka akan berlari, menyerang, dan menang. Di tengah lapangan, Minami berdiri dengan sorot mata membara. Tangannya mengepal, tubuhnya sedikit condong ke depan saat ia mengerahkan semangat bagi timnya. Seruan penuhnya menggema, membakar semangat Toyotama untuk kembali pada gaya bermain andalan mereka, kecepatan yang mematikan. Di sisi lain, Akagi berdiri tegap, dadanya membusung, suaranya dalam dan penuh ketegasan. Ia menatap rekan-rekannya dengan sorot mata tajam, menuntut mereka untuk meladeni Toyotama dengan tempo yang sama cepatnya. Shohoku tidak boleh kalah langkah. Dari tepi lapangan, pelatih Anzai tetap tenang, matanya tajam memperhatikan pergerakan anak didiknya. Sebaliknya, di bangku seberang, pelatih baru Toyotama tampak gelisah. Kekesalan masih menyelimuti hatinya, dihantui oleh perilaku anak-anak asuhnya yang meremehkannya. Namun, ia tak boleh terjebak dalam perasaan itu sekarang. Di tribun, para pendukung Toyotama bergemuruh. Suara mereka mengguncang arena, menyerukan dukungan yang membakar semangat para pemain. Tidak mau kalah, para pendukung Shohoku membalas dengan teriakan lantang, memenuhi udara dengan gelombang energi yang tak kalah dahsyat. Papan skor menunjukkan angka 34-28 untuk keunggulan Toyotama. Napas para pemain tertahan sejenak saat wasit meniup peluit panjang. Seketika, bola dilempar tinggi ke udara. Akagi melompat, tubuhnya membelah udara, tangannya menyentuh bola lebih dulu, mengarahkannya ke Miyagi yang telah siaga menunggu di bawah. Secepat kilat, Miyagi menangkap bola dan langsung mengarahkan pandangannya ke depan. Di sana, Rukawa sudah berlari, bayangan putihnya melesat menuju pertahanan Toyotama. Miyagi tak ragu. Dengan gerakan presisi, ia mengirimkan umpan panjang ke arah Rukawa. Tribun meledak dalam sorakan. Kedua pendukung tim bersorak, meski kedua pendukung berteriak dengan respon yang berbeda. Namun, sesuatu terjadi. Mata Rukawa yang masih bermasalah membuatnya sulit membaca arah datangnya bola. Bola itu melintas, tak tertangkap olehnya, dan bergulir keluar lapangan. Dari bangku cadangan, para pemain Shohoku terhenyak. Mata mereka membulat saat melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, Rukawa gagal menangkap umpan sempurna dari Miyagi. Sebuah pemandangan yang tak lazim. Keraguan mulai menyelinap di benak mereka. Apakah Rukawa, pilar utama serangan mereka, mulai kehilangan ketajamannya? Nobunaga menyipitkan mata, memperhatikan setiap gerakan Rukawa. Ada sesuatu yang aneh. Butuh waktu singkat baginya untuk menyadari, penglihatan Rukawa tidak bekerja optimal. Itulah penyebabnya. Jarak dan arah bola yang seharusnya bisa ia baca dengan sempurna, kini menjadi tantangan. Minami, yang bersiap melakukan lemparan ke dalam, tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Wajahnya berseri, seolah menemukan celah besar dalam pertahanan Shohoku. Jika Rukawa tak bisa bermain dengan performa terbaiknya, maka Toyotama memiliki keuntungan mutlak. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Itakura kembali melihat kesempatan untuk menyalakan api di hati lawan. Ia menatap Miyagi, matanya dipenuhi ejekan. Dengan suara lantang, ia meneriakkan nama point guard Shohoku itu, nadanya penuh provokasi. Kata-kata tajam mengalir dari mulutnya, menusuk langsung ke ego Miyagi. Ia berharap emosi kembali menguasai lawannya, seperti sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Miyagi tetap berdiri tegak, wajahnya tak tergoyahkan. Dalam benaknya, suara lembut namun tegas dari pelatih Anzai terngiang, seorang pemain basket sejati tidak membiarkan emosinya dikendalikan oleh lawan. Di sisi lapangan, suara Kogure tiba-tiba meledak. Penuh semangat, namun juga diselimuti kemarahan, ia meneriakkan perintah kepada timnya untuk segera bertahan. Energinya menggelegar, seperti mencoba mengguncang kesadaran Shohoku. Namun, para pemain Shohoku hanya meliriknya sekilas. Tatapan mereka sinis, seolah mempertanyakan otoritasnya. Meski begitu, mereka tetap bergerak, menyesuaikan diri dalam formasi pertahanan. Permainan kembali berjalan. Toyotama mengambil alih bola. Minami, dengan kecepatan khasnya, melesat seperti bayangan menuju ring Shohoku. Dalam satu gerakan lincah, ia melompat untuk melakukan layup.
Namun, di hadapannya, Akagi sudah siap. Tubuhnya yang besar menghadang dengan kokoh, menutup celah sekecil apapun. Minami terpaksa menghentikan lajunya di udara. Sekejap, ia mengubah strategi. Dengan refleks cepat, ia mengirimkan bola ke Kishimoto yang sudah menunggu. Kishimoto menangkap bola, meski Mitsui sudah menempel ketat padanya. Tak ada ruang untuk berpikir panjang. Kishimoto melompat, tangan Mitsui menyusul, mencoba menghalangi tembakan. Namun, bola telah meluncur, melewati ujung jari Mitsui, dan jatuh sempurna ke dalam ring. Sorakan dari pendukung Toyotama membahana. Kishimoto mengepalkan tangannya, berteriak penuh semangat. Namun, di sela euforia itu, pikirannya terselip ke satu sosok, pelatih Jiei. Dalam benak pikirannya tersirat pertanyaan, mengapa di saat Toyotama sedang berjuang keras untuk kejuaraan Interhigh, pelatih mereka justru memilih untuk pergi. Bayangan masa lalu melintas, membawa kembali suara yang pernah menggema di tim Toyotama. Jiei, sang pelatih, berdiri dengan tatapan penuh keyakinan. Kata-katanya menusuk ke dalam hati para pemainnya, mengatakan bahwa pemenang adalah raja. Dan Toyotama memang telah menjadi raja. Mereka menguasai Osaka dengan permainan cepat yang agresif, mencetak kemenangan demi kemenangan hingga tak ada yang meragukan kejayaan mereka. Di setiap sudut kota, nama Toyotama dielu-elukan. Gaya kepelatihan Jiei dipuja, strategi dan filosofinya dianggap sebagai kunci sukses. Namun, di luar euforia itu, suara lain mulai bermunculan. Kemenangan di Osaka tak lagi cukup, publik menuntut lebih. Jika Toyotama mampu menjadi raja di Osaka, mengapa mereka tidak bisa merajai seluruh negeri? Di ruang pertemuan, para petinggi tim duduk dengan ekspresi tak puas. Trofi dan gelar yang dikumpulkan di Osaka, kini terasa hambar di mata mereka. Mereka tidak lagi tertarik menjadi penguasa di satu wilayah, mereka menginginkan kejayaan di tingkat nasional. Mereka ingin Toyotama menjadi juara Interhigh. Kata-kata mereka terucap dengan nada merendahkan. Hanya 8 besar, itu bukan pencapaian yang layak dibanggakan, mereka ingin lebih, dan ingin dominasi. Pelatih Jiei, dengan senyuman sabarnya, hanya menatap anak-anak didiknya. Suaranya tetap tenang saat ia menyampaikan kenyataan pahit, para petinggi tidak akan pernah puas. Raja di Osaka tidaklah cukup bagi mereka. Mereka menginginkan kejayaan yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tak bisa diraih dengan filosofi yang selama ini ia tanamkan. Di ruang rapat yang sunyi, keputusan akhirnya jatuh. Para petinggi Toyotama, dengan wajah tanpa ekspresi, mengakhiri era pelatih Jiei. Baginya, pencapaian sebagai Raja Osaka tidak cukup. Prestasi di tingkat nasional yang mereka dambakan tak kunjung datang. Dengan dalih kegagalan membawa kejayaan lebih besar, mereka menyingkirkan sosok yang telah membangun fondasi tim dengan filosofi dan dedikasi yang tak terbantahkan. Namun, tidak semua menerima keputusan itu dengan lapang dada. Minami, yang saat itu mendengar langsung alasan pemecatan, merasakan bara kemarahan menyala di dalam dadanya, menganggapnya omong kosong, dan bukan alasan yang masuk akal. Toyotama tidak hanya kehilangan seorang pelatih, mereka kehilangan jiwa dan identitas yang telah lama mereka bangun. Kembali ke lapangan, Minami berdiri tegak. Matanya menyapu seluruh rekan setimnya, suaranya lantang dan penuh determinasi. Jika para petinggi menginginkan kejayaan, maka Toyotama harus membuktikan bahwa mereka tetap bisa menang. Ia menginstruksikan timnya untuk meningkatkan tempo permainan, mempercepat ritme, dan menguasai laga dengan kecepatan khas mereka. Di pinggir lapangan, pelatih baru Toyotama berdiri diam. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, namun tak satu kata pun terucap. Ada beban berat yang menggantung di pundaknya, seolah bayangan pelatih Jiei masih menghantui tim ini. Sementara itu, di bangku cadangan Shohoku, suara semangat membahana. Para pemain tak henti-hentinya meneriakkan dukungan untuk rekan-rekannya di lapangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, pelatih Anzai hanya mengeluarkan beberapa kata, namun suaranya yang tenang membawa makna mendalam, terus maju. Seolah meresapi pesan itu, tiba-tiba dua sosok merah dan putih melesat ke depan, Sakuragi dan Rukawa. Keduanya berlari cepat, menerobos pertahanan Toyotama bak gelombang pasang yang tak terbendung. Di sisi lapangan, Kishimoto terhenyak. Sorot matanya membulat melihat pergerakan keduanya yang begitu mendadak dan agresif. Bahkan Minami, yang sibuk menjaga Rukawa, sempat terpana melihat kecepatan dan kekompakan yang mereka tunjukkan dalam serangan balik ini.
Di tribun penonton, pelatih Taoka menyimpulkan bahwa tim Shohoku tengah meladeni permainan cepat Toyotama untuk berebut angka di antara kedua tim. Kishimoto tak punya pilihan. Secepat kilat, ia berlari mendekati Sakuragi, mencoba menutup ruang geraknya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Kishimoto hampir mencapai Sakuragi, pemain bernomor punggung 10 itu tiba-tiba melesat lebih cepat. Seperti kilat yang memecah langit, ia meninggalkan Kishimoto di belakangnya. Di tribun, Haruko dan geng Sakuragi terpaku. Mereka nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kecepatan berlari Sakuragi seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, meluncur tanpa bisa dihentikan. Bahkan Kishimoto, yang terkenal dengan kecepatan dan refleksnya, hanya bisa menatap kosong. Ia tak bisa mengejarnya. Di sisi lain, Minami yang tengah menjaga pergerakan Rukawa merasakan sesuatu yang aneh. Fokusnya terpecah, matanya melirik ke arah Sakuragi, sembari bertanya dalam hatinya, sejak kapan Sakuragi bisa berlari secepat itu. Tribun penonton bergemuruh, suara teriakan bercampur menjadi satu, menggema memenuhi arena. Shohoku dan Toyotama bermain dengan agresivitas tinggi, saling adu kecepatan dan strategi. Intensitas pertandingan mencapai puncaknya, memikat setiap mata yang menyaksikan. Di tengah panasnya laga, Itakura menyeringai. Ia melihat Shohoku berani bermain cepat dan menanggapi hal itu dengan nada meremehkan. Itakura berujar, Shohoku tidak akan mampu mengimbangi kecepatan permainan Toyotama. Tantangan itu dilontarkan dengan sinis, memancing reaksi. Namun, Miyagi hanya membalas dengan sebuah senyuman tipis. Tanpa sepatah kata, ekspresinya seolah mengiyakan tantangan itu. Ia tidak gentar, dan siap membuktikan dirinya. Di bangku cadangan Shohoku, Shiozaki mencemaskan sesuatu yang tak bisa diabaikan, Itakura jauh lebih tinggi dari Miyagi. Ia khawatir, apakah point guard mereka bisa menghadapi duel ini. Kekhawatiran itu bukan hanya miliknya. Beberapa pemain cadangan Shohoku juga berbisik, mempertanyakan apakah Miyagi lebih baik difokuskan dalam bertahan daripada memaksakan adu kecepatan dengan lawan yang lebih besar. Namun, ia sudah berbeda. Dengan penuh keyakinan, ia membela Miyagi. Sejak SD, Miyagi telah bermain sebagai point guard. Ini adalah medan tempurnya, ini adalah saatnya Miyagi untuk bersinar. Itakura tidak berhenti memprovokasi Miyagi. Dengan suara lantang, ia mengejek Miyagi, mengatakan bahwa bertanding melawan pemain sependek Miyagi, terasa membosankan. Bahkan, ia pura-pura kesulitan melihat Miyagi karena terlalu kecil di matanya. Miyagi yang tengah menguasai bola tiba-tiba berhenti tepat di depan Itakura. Matanya tajam, menatap lurus ke lawannya. Tak ada amarah, tak ada kegelisahan, yang ada hanya ketenangan. Itakura menunggu ledakan emosi, namun yang ia dapatkan hanyalah kontrol penuh dari seorang point guard yang tak mudah dipancing. Di pinggir lapangan, Ayako tersenyum, menyungging di wajahnya. Miyagi tetap tenang, ia tidak terprovokasi. Ia tidak akan membiarkan egonya mengendalikan permainan. Dan saat Itakura sedikit lengah, Miyagi meledak. Dengan gerakan eksplosif, ia melesat melewati lawannya, secepat kilat bak membelah langit. Itakura terpaku, matanya melebar. Bagaimana bisa, dalam sekejap, ia telah dilewati begitu saja, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lapangan, bahkan pelatih baru Toyotama, yang sejak awal tampak tegang dan penuh tekanan, tak bisa menahan keterkejutannya. Mata pelatih itu mengikuti pergerakan Miyagi, mengagumi bagaimana pemain bertubuh kecil ini mengolah bola seperti menari di atas lapangan. Di depan, Sakuragi berdiri tanpa pengawalan. Kedua tangannya terangkat tinggi, meminta bola. Miyagi berhenti sejenak, matanya menyelidik, menimbang setiap kemungkinan. Kemudian, dengan presisi sempurna, ia melambungkan bola tinggi ke arah Sakuragi. Sakuragi langsung berteriak, protes keras karena bola terlalu tinggi, dan itu di luar jangkauannya. Tapi Miyagi hanya tersenyum. Ia tahu betul betapa hebatnya lompatan Sakuragi. Passing ini bukan kesalahan, melainkan kepercayaan. Di bangku cadangan, Shiozaki dan Kogure menahan napas. Mata mereka terpaku pada bola yang melayang di udara. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.